Siapa yang paling ikhlas dalam hidup kita? Ibu kita. Saya pernah naik motor melewati rel kereta api. Di samping rel kereta api ada gubuk. Saya turun. Saya dapetin seorang ibu di situ yang sudah dalam posisi lumpuh. Sudah segala macam, itu baunya luar biasa. Nah kemudian, tapi dia dapat makan dari tetangga, dari seberang rel. Makannya diikat, nanti pakai bambu, diantar gitu. Nanti diambil. Karena orang nggak mau bau. Karena bau? Ya. Sedih saya. Ternyata ibu itu meninggalkan rumah yang beda kecamatan. Rumah dan tanahnya dijual oleh anaknya dan dibiarkan dia tergeletak di pinggir rel kereta api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi kembali ngaji. Saya rasa para ustadz yang merana Prabowo, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Solmed terkejut ya mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Gila ini gubernur teh ya, paket lengkap. Bukan orang Islam aja, Kang Deddy memberikan ilmu ya kepada non Islam. Gila banget sumpah ya. Gila ini. Coba kita simak dulu ya pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ini. Apakah ibu kita suka mendeklarasikan, kau adalah orang yang aku besarkan, biayanya sekian, aku melahirkan, mengerangnya lama sekali, bapakmu itu enggak pernah. Enggak pernah. Orang yang ikhlas tidak pernah bercerita. Dan orang yang ikhlas itu, anaknya mau berbalas baik, mau berbalas tidak baik, dia tetap mendoakan dan ingin anaknya tetap dalam kebaikan. Untuk itu saya berharap agar kita tidak terlalu banyak berdeklarasi tentang iman. Kenapa? Semakin banyak yang berdeklarasi tentang iman, maka yang lain berdeklarasi tentang iman, seleranya beda-beda, sehingga yang terjadi adalah konflik deklarasi. Apa yang mesti dilakukan? Ya, iman itu kan cahaya. Pertanyaannya adalah, ketika itu menjadi cahaya, di mana cahaya itu berada? Cahaya itu berada bukan di kasat mata, cahaya itu berada di dalam jiwa. Kalau sudah cahayanya berada di dalam jiwa, pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan? Tidak ada. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena persoalan rasa, persoalan cinta, persoalan jiwa. Gimana kita ngukur jiwa kita dalam pandangan mata? Yang terjadi konflik adalah ketika agama dipandang dalam pandangan mata, ketika agama didengar dengan pendengaran telinga. Tetapi ketika agama ada di dalam rasa dan dirasakan, sehingga agama itu milik siapa? Milik orang perorangan, bukan milik kelompok. Kenapa? Yang merasakan hanya orang yang punya rasa. Iman itu ada dalam rasa kita. Itu adalah hak yang bersifat pribadi, yang tidak bisa dihukumi dalam hukum-hukum yang bersifat publik. Makanya hak privat beriman itu. Nah, kalau berkumpul di battle itu bukan urusan beriman menurut saya, itu urusan berorganisasi, urusan berkelompok, urusan bersyarikat. Imannya pada akhirnya kembali pada dirinya masing-masing. Karena imannya kembali pada dirinya masing-masing, maka keimanan tidak bisa diukur dalam ukuran kasat mata. Tetapi iman hanya bisa dirasakan kalau dalam ajaran agama saya hanya akan bisa dirasakan yaitu dalam amal soleh, yaitu perbuatan. Jadi seberapa besar orang beriman, lihat saja manfaatnya. Dalam lingkungan masyarakatnya dia bertetangga dengan baik enggak?
Ketika tetangganya sakit, dia nengok enggak? Ketika tetangganya meninggal, dia berziarah tidak? Ketika di rumahnya ada makanan, tetangganya tidak punya makanan, dia berkirim atau tidak? Ketika di jalan ada yang kecelakaan, mobilnya berhenti atau tidak? Buka kaca atau tidak? Turun atau tidak? Menolong atau tidak? Kalau keimanan itu dinilai pada perbuatannya, saya meyakini tidak akan lagi ada orang yang berdebat persoalan iman. Kalau sudah yang diukur perbuatan, maka kita masuk pada universalitas agama, yaitu tidak membeda-bedakan. Bayangkan kalau beriman kemudian diukur pada selera, betapa bahayanya. Ketika di jalan mobilnya lewat, ada yang tabrakan, dibuka kacanya, agamanya apa? Yang tabrakan itu agamanya apa ya? Kristen. Kristennya HKBP apa Betel ya? Dibuka lagi, ini gerejanya Betel. Dia paling favoritnya sama pendetanya siapa ya? Nggak selesai. Untuk itu mari kita hari ini beragama, kita wujudkan dalam aktualisasi agama yang bisa diukur dalam kasat mata, yaitu adalah perbuatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, dan pada akhirnya agama akan menjadi universalitas, bahwa agama itu adalah perbuatan kebaikan. Kalau kemudian agama sudah berubah menjadi perilaku atau iman sudah berubah jadi perbuatan kebaikan, saya meyakini betul bahwa yang diinginkan oleh Yesus itu bukan jumlah gereja yang berdiri. Yang diinginkan oleh Yesus bukan jumlah pujian yang panjang, tapi yang diinginkan oleh Yesus adalah membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu, digembalakan dengan iman menuju cahaya kebenaran yang sejati, hidup dalam pandangan kebenaran. Saya meyakini betul yang dicita-citakan oleh Yesus adalah hidup rukun tanpa pertikaian. Yang dicita-citakan oleh Yesus saya yakin sama dengan yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu membebaskan orang dari rasa lapar, membebaskan orang dari rasa takut, membebaskan orang dari rasa tidak terlindungi, sehingga dia menjadi manusia yang merdeka. Dia merdeka dari rasa lapar, merdeka dari rasa takut, dan hidup ada dalam perlindungan. Itu yang diinginkan. Jadi kalau itu menjadi cita-cita besarnya, apa yang harus dilakukan? Yang saat ini orang yang jarang dilakukan. Saya cerita kemarin pada perayaan Natal di gereja mana kemarin saya lupa. Saya menceritakan tentang budak angon itu, budak buncir, budak janggotan. Saya baru janggotan kemarin tuh. Budak tumbal. Apa itu budak tumbal? Yaitu orang yang mau mengorbankan diri. Kenapa saya cerita ini? Hari ini jarang sekali orang yang mau mengorbankan diri. Kebanyakan orang ingin mengorbankan orang lain.
Mengorbankan diri apa? Ya, kita tahu bahwa Yesus mengorbankan diri hidup tanpa keluarga, tidak punya istri, tidak mengorbankan diri. Hidup dalam kesendirian, mengorbankan diri. Kenapa hidup dalam kesendirian mengorbankan diri? Karena yang dipikirkannya cuma satu, yaitu apa? Umatnya, jamaatnya. Nah, pertanyaannya adalah hari ini itu sulit cari orang yang mau mengorbankan diri, pengennya mengorbankan orang lain. Nah, kita memerlukan hari ini adalah orang-orang yang mau mengorbankan diri, mengorbankan kepentingan dirinya, mengorbankan kepentingan keluarganya, mengorbankan kepentingan anak-anaknya, mengorbankan kepentingan kekayaannya. Dia mengutamakan kepentingan kebanyakan orang yang disebut dengan jamaah. Jamaat kalau dalam kaidah saya itu adalah rakyat, yang berbeda cuman bahasa. Nah, maka hari ini mari kita bersama-sama belajar hidup untuk berani mengorbankan diri sendiri. Yang menjadi problem hari ini apa? Yang menjadi problem hari ini adalah stigma. Stigmanya apa? Orang yang mengorbankan diri dianggap orang kalah. Bukankah Yesus dalam pandangan lawannya dianggap kalah? Dia hilang dirinya dalam pandangan kasat mata manusia. Dia memilih mengorbankan dirinya dengan disalib. Dan pandangan kita, orang yang menyerah itu dianggap kalah. Padahal saya selalu berulang-ulang bahwa orang yang menyerah dan tidak melawan itu bisa jadi dia adalah pemenang sejati. Ketika orang bertengkar, si kuasa menunjukkan telunjuknya ke depan matanya, dan orang itu tertunduk sambil menangis dan mengatakan ampun. Walaupun dia benar, orang beranggapan sang pemenang adalah yang berdiri dengan pongah dan beranggapan yang tertunduk menangis dan bilang ampun dia adalah pecundang. Dalam pandangan saya bisa jadi sang pemenang itu adalah yang menunduk, menangis dan bilang ampun. Dialah pemenang yang sebenarnya. Kenapa? Tuhan seringkali menjawab jeritan tanpa doa. Karena Tuhan mengerti orang yang tertekan hidupnya, dizalimi, dihianati, dicampakan, dihinakan, bisa jadi dia menerima dan hanya menangis pada takdir itu. Tapi Tuhan Maha tahu apa yang harus terjadi pada takdir berikutnya. Seringkali doa itu terkabulkan tanpa diminta. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengerti rasa dan perasaan. Seringkali yang sering meminta tidak diberi, karena Tuhan tahu mana yang harus diberi dan mana yang tidak mesti diberi. Dalam hidup kita itu seringkali ada orang yang setiap ketemu itu minta diberi. Diberinya dengan ukuran. Tapi seringkali ada orang yang bekerja dengan ikhlas tanpa pernah meminta. Maka sang Tuhan yang punya rasa akan memberikan segalanya. Maka makna hirup ukur sasamperan awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi sarengkak saparipola sadaya kersaning Gusti adalah sebuah proses di mana manusia melakukan penyerahan diri tanpa pernah meminta. Karena dia melakukan penyerahan diri tanpa pernah meminta, maka bisa jadi Tuhan akan memberikan segalanya. Seringkali kita minta, bisa jadi Tuhan hanya akan memberi pada yang kita minta.
Tetapi Tuhan bisa jadi ketika kita tidak memintanya, cukup berpasrahnya, maka Dia memberi apa yang Dia sukai pada orang yang berpasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Oke, tadi kita sudah menyimak pidato dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, yang mana pertama tadi Kang Deddy diundang di podcast Deddy Corbuzier, yang mana beliau menyatakan ya, kisah yang tega seorang anak ya menterlantarkan ibunya. Ya Allah, ya sedih banget sumpah kalau jadi si ibunya. Dan pelajaran bagi kita teman-teman, khususnya diri saya sendiri ya. Semoga kita bisa merawat ibu kita sampai tua nanti ya, menyayangi ibu kita sampai tua nanti. Harta paling berharga itu teman-teman ya, jimat keramat paling berharga ibu kita ya. Gila teman-teman, Masya Allah. Dan tadi pun kali ini menyatakan bahwa ya beliau bukan cuman berpidato di umat Islam aja, tapi di umat Nasrani pun beliau berpidato, bicara tentang filosofi ya, yang mana tentang ilmu ya teman-teman, yang mana tentang wawasan budak angon dan yang lainnya. Dan itu sangat-sangat ya bermanfaat bagi pendengarnya teman-teman ya. Saya pun merasa, oh ini ya pemikiran Kang Deddy seperti ini ya, bagus teman-teman. Kok ada gitu ya, gue bener model begini kok ada gitu, yang benar-benar merangkul semua rakyatnya, benar-benar sayang kepada rakyatnya. Semoga Kang Deddy Malaysia selalu, amin amin. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.